Hari ini saya mau membagikan gnosis mengenai alam mimpi yang saya dapatkan setelah melakukan pathworking dengan Hastur ya. Alam mimpi sejatinya sebenarnya adalah safe place atau tempat yang paling aman bagi kita. Karena di alam mimpi tersebut kita bisa menjadi diri kita sendiri, kita bisa bebas mengekspresikan diri, kita bisa bebas mengeksplor ke dalam diri kita, mengeksplor potensi kita, dan kita bisa terhubung dengan dimensi yang lebih tinggi dan kesadaran yang lebih tinggi, menerima pengetahuan dan kebijaksanaan, dan melatih potensi-potensi kita. Itu sejatinya fungsi dari alam mimpi. Tapi karena kita juga, selain sebagai makhluk spiritual, makhluk kesadaran, kita juga memiliki tubuh fisik, dan tubuh fisik ini berinteraksi dengan manusia. Karena umumnya manusia memiliki pikiran yang dualistik, pada interaksi yang kita alami dengan manusia lainnya, kita mengidentifikasi pengalaman interaksi dengan manusia lainnya itu dengan, oh ini pengalaman menyenangkan, ini pengalaman tidak menyenangkan. Dan kita kemudian mengasosiasikan pengalaman yang tidak menyenangkan itu sebagai penyebab luka batin dan atau trauma, seperti itu ya. Dengan adanya pemahaman bahwa kita mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan dan menyebabkan trauma juga luka batin, kemudian kita dalam mimpi itu, apa yang kita anggap sebagai pengalaman yang buruk itu tersimpan dalam memori alam bawah sadar dan juga pikiran kita ya. Apa yang ada di dalam pikiran, apa yang kita pahami tentang diri kita, tentang kehidupan di luar diri kita, dan kemudian itu tersimpan di alam bawah sadar, muncul di alam mimpi ketika kita tidur bermimpi ya, dalam bentuk yang kita anggap sebagai mimpi buruk, seperti itu. Jadi fenomena mimpi itu bisa dijelaskan ya, berbagai macam sudut pandang. Bisa saja itu adalah memang fenomena aktivitas otak, atau itu merupakan refleksi dari alam bawah sadar. Bisa juga itu adalah gangguan dari kekuatan dari luar diri kita atau entitas. Itu bisa juga berarti sebuah pengalaman spiritual. Nah, sejatinya alam mimpi, jika kita telah bebas dari fenomena pikiran dualistik, tidak ada lagi mimpi yang dikaitkan dengan mimpi buruk, mimpi gangguan jin, gangguan setan, dan lain sebagainya. Kita murni di alam mimpi mengalami yang namanya ya berada di kondisi diri kita yang sebenarnya, seperti itu. Nah, alam mimpi kita secara personal ya, itu dapat menarik entitas-entitas parasit. Nah, ini yang menyebabkan kita mimpi buruk dengan munculnya entitas-entitas yang menyeramkan. Selain karena itu memang proyeksi dari alam bawah sadar, itu juga bisa gangguan dari entitas yang menyusup ke alam mimpi kita. Oke, jadi itu ya salah satu penjelasan kenapa kita bisa mengalami mimpi buruk yang berkaitan dengan entitas-entitas tertentu. Jadi itu biasanya bukan gangguan dari eksternal, melainkan dari internal alam mimpi kita. Kenapa saya bilang begini? Alam mimpi kita itu seperti rumah ya, seperti rumah, dan bisa kotor, bisa bersih, dan bisa saja itu ada kecoak-kecoak yang bersembunyi di sela-sela sudut rumah atau di tempat-tempat yang gelap. Nah, kecoak-kecoak inilah yang saya menyebutnya sebagai parasit, mata-mata, penyadap, atau makhluk-makhluk yang invasif yang bersembunyi di alam mimpi kita, bersembunyi di sudut-sudut alam mimpi yang gelap dan tidak terjamah, tidak terdeteksi. Dan ketika kita bermimpi, entitas tersebut akan muncul, membuat teror, membuat ketakutan, sehingga kalian yang seharusnya di alam mimpi itu merasa aman, malah merasa takut, merasa terancam, sehingga makhluk-makhluk parasit ini bisa memakan rasa takut, kecemasan, mungkin juga kesedihan kalian. Oke, kita kesampingkan dulu pembahasannya mengenai mimpi dari sudut pandang aktivitas otak ya, karena saya tidak kompeten membahas mengenai neuroscience ya. Saya akan bahas dari sudut pandang spiritualnya, bahwa mimpi itu adalah aktivitas spiritual dan juga aktivitas refleksi ya, dari alam bawah sadar, dan juga mungkin gangguan entitas. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa mimpi juga bisa merupakan refleksi alam bawah sadar.
Nah, alam bawah sadar sini mungkin kalian menginginkan sesuatu di alam nyata tapi belum bisa kesampaian, kemudian itu terrefleksi ke alam mimpi, kalian bisa mencapai itu di alam mimpi, atau apa yang kalian inginkan itu sebenarnya tapi kalian tidak menyadari, itu terungkap melalui alam mimpi dalam bentuk simbolisme. Nah, itu mimpi dari alam bawah sadar biasanya bersifat simbolisme ya, tidak dapat dimaknai secara harfiah, harus dibedah seperti itu ya. Dan kalau mimpi yang dari alam bawah sadar seperti ini, bisa saja itu dari alam bawah sadar kalian sendiri, ya, artinya sesuai dengan kondisi batin dan kondisi mental kalian. Tapi juga bisa itu adalah pesan yang dikirim oleh spirit guide, higher self, ataupun kesadaran lain yang lebih tinggi menggunakan alam bawah sadar kalian sebagai perantaranya. Kemudian, kalau mimpi itu disebabkan oleh entitas yang mengganggu saat kalian tidur, biasanya disertai dengan perasaan tidak tenang saat tidur ya, atau ketindihan semacam itu, dan kalian seperti diawasi saat tidur. Tidak ada ketenangan, dan di sini mimpi yang disebabkan biasanya seringnya adalah bersifat mimpi buruk atau ada teror di dalamnya. Sedikit sebagian mimpi yang seperti itu mungkin pesan dari alam lain yang disampaikan oleh entitas tertentu. Nah, bagaimana sih bisa alam mimpi kita itu dimasuki oleh entitas-entitas parasit yang kita ibaratkan sebagai kecoak yang bersembunyi di sudut-sudut rumah? Bisa ketika kita tidur, saat tidur itu sebelum tidur kalian berada di kondisi batin atau kondisi mental yang bervibrasi negatif, misal kalian marah, sedih, sedang penuh kekecewaan, penuh kegelisahan dan lain sebagainya. Kalian tidur ya, belum menenangkan diri, dan seperti yang kita tahu, emosi seperti itu memancar ya, memiliki pancaran vibrasi dan frekuensi. Vibrasi dan frekuensi tersebut akan menarik entitas parasit untuk menyantap energi yang dihasilkan dari emosi tersebut. Mula-mula mereka akan masuk melalui frekuensi yang dipancarkan gelombang otak kalian. Jadi seperti menyadap seperti itu ya. Karena itu saya juga menyebut mereka sebagai hijacker atau penyadap ya, para penyadap masuk ke dalam gelombang otak kalian yang mengenerate mimpi itu tadi ya, masuk, kemudian dia hadir di dalam mimpi sebagai teror, mimpi buruk dan lain sebagainya. Kemudian saat kalian terbangun, entitas tersebut tidak keluar dari alam mimpi kalian, tapi bersembunyi di sudut-sudut yang gelap, dan di lain waktu dia akan muncul kembali men-trigger rasa takut, rasa kecewa, atau apapun itu yang bisa dijadikan makanan bagi mereka. Nah, Hastur di sini juga mengajarkan bagaimana cara kita mengklaim kembali kedaulatan kita di alam mimpi dengan cara melakukan pembersihan total, dan juga mengklaim atau menyatakan kedaulatan kita ya, seperti misalnya seperti yang saya lakukan. Saya menyatakan bahwa aku berdaulat atas diriku, aku berdaulat atas alam mimpiku, aku mengklaim kembali alam mimpiku dari segala macam entitas parasit, penyadap, penyusup, mata-mata. Aku mengklaim kembali energiku yang disantap oleh entitas parasit, penyadap, penyusup, mata-mata yang menggunakan emosi negatifku untuk memicu mimpi buruk. Dan aku makhluk ilahiyah selaras dengan kesejatianku, selaras dengan keilahianku, selaras dengan potensiku yang tertinggi. Semacam itulah ya, intinya kamu menyatakan bahwa kamu berdaulat, dan kamu menyatakan tidak boleh ada lagi penyusup, parasit, penyadap, mata-mata, jenis apapun itu di alam mimpimu ya. Alam mimpiku adalah tempat paling aman di mana aku terhubung dengan kesadaran yang lebih tinggi. Tempat aku melatih potensiku, tempat aku terhubung dengan dimensi yang lebih tinggi, tempat aku menjadi diriku yang sejati. Aku tidak menerima kehadiran parasit, penyadap, penyusup, mata-mata di alamku. Semuanya pergi keluar dari alam mimpiku dengan damai, kembali ke alam di mana kalian berada, atau kalian menghadapi api pemurnian dari entah siapa kalian mau menyebutkan siapa, misalnya Archangel Michael atau Archangel Zadkiel atau Azazel atau di WHKT, terserah apapun itu ya, kalian menyebutkan seperti itu. Intinya kalian harus membersihkan alam mimpi kalian dari kecoak-kecoak tadi ya, bersihkan semuanya, baru setelah itu kalian bisa merasa aman di dalam mimpi kalian. Setelah saya mempraktekkan itu ya, dari pengalaman saya pribadi, saya merasa tidur saya lebih ringan, nyenyak, dan gimana ya, rasanya beda sekali, seperti benar-benar lega, bukan sempit yang menyesakan. Meskipun mimpi saya
tidak selalu saya ingat ya, atau mimpi saya tidak selalu yang menyenangkan. Kadang ada mimpi yang kurang menyenangkan, tapi seolah di situ saya sadar kalau itu ya cuma mimpi, tidak ada kaitannya dengan dunia nyata, dan saya bisa menghapuskan itu ya, langsung menetralkan mimpi buruk tersebut sehingga tidak berlarut-larut menjadi sebuah pemrograman yang akan mempengaruhi realitas eksternal. Nah, kalian mungkin bisa mencobanya, membersihkan, memurnikan terlebih dahulu, memurnikan alam mimpi kalian. Kemudian setelah memurnikan, kalian mendeklarasikan kedaulatan kalian atas alam mimpi kalian sendiri. Ya, dicoba. Kalau sudah dicoba, bagaimana reaksinya di diri kalian? Kalian bisa ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar nanti. Ya, saya sangat senang sekali mendengarkan kalau ada yang membaca pengalaman-pengalaman kalian sudah membuktikan sendiri ya. Jadi tidak hanya asal percaya dengan apa yang saya katakan, tidak asal menelan mentah-mentah seperti itu ya, harus sudah datang melihat dan membuktikan sendiri seperti itu ya. Sampai jumpa di video makin skala yang lain.